Yang jelas saya nggak sanggup naik onta lagi, ditawari gimana onta? Nggak ada yang sanggup Pak. Lihat semalam itu kita jalan, rupanya mohon maaf ini ibarat gunung itu di pinggiran begini Pak, meliuk-liuk begini terus, di sampingnya itu samping ya meleset sedikit sudah wallahu alam gitu. Jadi onta itu kepleset wallahu alam, tidak ada rescue, tidak ada apa tim relawan juga gitu. Kalau jatuh mending ada yang nolongin. Dia kalau ketemu gitu, tingginya kayak gimana, curamnya seperti apa, wah bergiring semua Pak. Makanya turun aja kita nggak berani lewat jalan begitu. Saya korban sepatu baru itu hancur dari atas itu sudah nembus nerobos setengah aja, serol di atas batu-batu kerikil ke bawah. Yang senang trekking mungkin bisa dicoba itu. Luar biasa. Ya ke bawah sampai ke bawah itu jebol sepatu. Nah jadi begitu Pak, ternyata waduh, semalam kita jalan onta itu ya sampingnya curam begitu. Nah Nabi diminta di sini sholat. Kemudian dijelaskan, kamu baru saja sholat wahai Muhammad di Gunung Tursina, di mana dulu Allah bermukalamah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian keempat di Bethlehem dijelaskan, Muhammad kamu baru saja sholat di Bethlehem di mana Isa dilahirkan di sana, Baitul Lahmi. Nah kemudian barulah Rasulullah diminta mengimami seluruh arwah para anbiya, diundang di atas ini Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengimami mereka di Masjid Aqsa. Kemudian dari situ naiklah Rasulullah melalui tangga yang Allah persiapkan, ya nembus langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa. Ya ada malaikat juga diproses, ditanya. Makanya ulama-ulama dulu mempertanyakan apakah benar astronot itu bisa melewati langit, nembus ke sana kemari ke bulan ke ini, sementara tiap langit itu ada malaikat yang menjaga. Buktinya Rasulullah setiap langit diproses dulu, diinterogasi dulu, sudah ada izinkah dari Allah gitu, sudah ada izin kata Jibril, baru dibuka, dilihat, diizinkan masuk. Nah maka yang diperdebatkan adalah bulan itu apakah di langit atau di langit dunia, apa di langit berapa, apa langit dunia. Seorang ahli tafsir Syekh Muhammad Al-Sabuni dalam kitabnya Harfa'an wa Daurul Hakikatul Ilmiah, pergerakan bumi, itu adalah jadi pergerakan bumi dan berputarnya merupakan hakikat ilmiah. Ada kitabnya kecil itu, seorang ahli tafsir, masya Allah, banyak tafsiran bayan, tafsir belum nyusul kita banyak tafsirnya, mengatakan bahwa bulan itu bukan di langit kedua ketiga, tapi di langit dunia kata beliau. Karena dalam surat Tabarak dalam beberapa ayat, wazayna sama di masabiha, wazayna sama masabiha, kami hiasi langit itu dengan masabih. Masabih itu lampu-lampu, apa maksudnya? Ya bintang-bintang dan bulan. Berarti kalau begitu langit yang nampak kalau kita ya bulan itu ya di langit dunia, di langit pertama ini, sehingga kelihatan Allah SWT. Nah makanya kalau ada astronot baik di sana mengatakan sebagian ya bisa jadi dengan izin Allah, ya karena memang bukan ada di langit beberapa, tapi di langit dunia, hiasan langit dunia Allah SWT. Nah ikhwan, langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian sempat ya saling berkomunikasi sampai marhaban disambut gitu, al-kalimat tarhib, ucapan selamat datang. Nanti langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Harun, langit keenam berjumpa dengan Musa, dan ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Dari semua nabi yang berjumpa dengan Nabi, hanya satu yang menitip amanat untuk kita umat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, murhum masaka fastuktir min rasul jannah. Tolong perintahkan umatmu dan sampaikan kepada mereka, kata beliau, agar memperbanyak tanaman surga. Lalu Nabi bertanya, oh apa itu rasul jannah? Jibril, apa yang kau maksud dengan tanaman surga? Beliau jawab, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah tanaman surga. Wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, tanaman surga di sini kata beliau, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sehingga ulama kita menggabungkan zikir itu, ya. Lalu kemudian ini ada hal yang unik di sini. Setelah itu kata beliau, akhir min ummataka salam, dan sampaikan kepada umatmu dari aku ya salam, kata beliau. Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Ini dua hal yang disampaikan dalam satu riwayat ini. Lalu beliau naiklah ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardh. Nah, fayuqbadu minha, maksud Sidratul Muntaha, jadi pohon penghabisan itu nama jenis pohon penghabisan yang gedenya nggak bisa dibayangkan. Ya ini makhluk Allah yang luar biasa. Daunnya aja kayak apa?
Nah, maksudnya Sidratul Muntaha disebut Sidratul penghabisan itu karena itulah tempat akhir destination gitu ya. Paling akhirnya sesuatu yang naik dari bumi tidak bisa nembus lagi, sudah itu mentok. Yang naik dari bumi ke atas itu nembus lagi, itulah sudah mentok, tidak bisa ke atas. Sebaliknya, ilaiha yang tahi maya habis min fawqa. Itulah tempat penghabisan yang turun dari atasnya Sidratul Muntaha. Jadi nggak bisa turun lagi, hanya sampai di situ mentok, nggak bisa nembus. Nah, berarti Nabi kita SAW dengan izin Allah diberikan keistimewaan yang luar biasa sampai nembus melewati itu. Mukhalafatul hawaditsi, Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwal basir. Ini ayatnya. Jadi itu bukan tempat Allah, itu adalah tempat Nabi Muhammad. Hanya Allah yang Maha tahu kawasan apa itu namanya. Sebab dari luar itu hanya sesuatu yang diliputi cahaya. Namun di sini ada hal yang perlu kita perhatikan dan kita ambil hikmah pelajarannya. Ro'a rajulan mughayyaban. Sebelum Nabi masuk ke kawasan itu, ada beliau nampak, ya, terlihat satu sosok yang diliputi dengan cahaya sehingga tidak jelas ini dari kalangan manusia, jinkah atau malaikat atau nabi ini. Kalau manusia ini nabi atau siapa ini? Karena diliputi cahaya sehingga beliau bertanya, "Anabiyun huwa? Amalatun huwa?" Apakah ini malaikat? Tidak, bukan malaikat. Apakah dia nabi? Bukan juga. Siapa gerangan sosok ini? Dijelaskanlah di sana, hada rajulun. Ini dari kalangan manusia juga. Kana fid dunya lisan rabban bi dzikrillah. Yang ketika di dunianya orang ini lisannya selalu dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak pernah berhenti selalu zikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun alaqan bil masajid. Hati orang ini selalu terpaut dengan masjid. Pokoknya maksudnya selalu ingat ibadah di masjid. Sholat, selesai zuhur, menjelang asar selalu ingat waktu asar. Ingat lagi waktu maghrib, ingat lagi. Selalu terpaut dengan masjid. Ya, Allah bayangkan. Jadi di masjid terus, sholatnya di masjid terus. Sholat fardunya. Lalu kemudian yang ketiga, walam yastasibba liwajhi qat. Orang ini tidak pernah membuat kedua orang tuanya murka selama hidupnya. Artinya nggak pernah durhaka kepada orang tuanya. Jahat ini luar biasa, ya. Gampang diucapkan tapi pelaksanaannya. Rupanya orang ini sampai diangkat derajatnya Allah sampai makam tersebut karena 3 hal itu. Lalu kemudian Nabi masuklah seorang diri, Jibril pun ta'akhir, Jibril alaihissalam, Jibril mundur, lalu ditanya, lima ta'akhir Jibril, Jibril kenapa engkau mundur? Dari awal kau jemput aku, kemudian terus begini-begini, tiba-tiba sekarang mundur. Kata Jibril, laudanau tulah taraktu. Andai saya mendekat ke kawasan itu, saya akan terbakar wahai Rasulullah. Itu makam engkau. Akhirnya Rasulullah seorang diri masuk ke kawasan sana, lalu kemudian beliau mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Ketika kembali dari sana berjumpa dengan Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Musa bertanya, kalau sekarang kepo nih pada dalam bulan itu, karena beliau yang menanyakan apa, dapat apa, perintah apa dari Allah. Beliau jelaskan, saya dapat perintah sholat 50 waktu untuk saya dan umat Muhammad. Umat saya saja yang kuat-kuat nggak kuat. Yang jelas fisiknya lebih besar, lebih kuat. Apalagi umatmu, tolong minta lagi keringanan kepada Tuhan. Balik lagi, didiskon, dikurangi sampai 45. Ditanya lagi, kata Musa belum kuat, Muhammad minta lagi. Balik lagi, terus bolak-balik. Ini dan lewat yang sangat masyhur. Sampai akhirnya 5 waktu ditanya, berapa Muhammad? 5 waktu. Umatmu belum kuat juga wahai Muhammad, minta dikurangi. Tapi apa jawab Nabi? Aku malu wahai Musa, karena sudah bolak-balik. Nah ternyata prediksi Nabi Musa benar nih. Di satu kampung kayaknya lebih banyak yang nggak sholat daripada sholat. Kamu tertentu ya. Ya masih banyak yang kuat, yang kuat juga banyak antar di rumah dengan di masjid. Dibanyakan di mana kira-kira itu? Nah karena di sini aja warga muslim kalau didata berapa ribu gitu ya. Tapi yang hadir hanya berapa saf gitu. Masjidnya segede jamreng gitu, yang hadir hanya berapa saf. Nah, itu pun ada dari luar-luar juga. Nah ini memang prediksi Nabi Musa, Allah SWT pas gitu ya. Nah akhirnya kesimpulannya 5 waktu ini sama nilainya dengan 50 waktu. Kemudian, nah ini yang ingin kami sampaikan. Peristiwa yang luar biasa ini, ya hikmahnya dalam ayat hadits linuriyahu. Sebagian ulama ahli tafsir tidak menjelaskan
dengan tujuan. Jadi bukan dengan tujuan untuk memperlihatkan tanda kebebasannya. Menerjemahkan itu agak berat, bahkan tidak berani, karena masa Allah punya tujuan? Yang punya tujuan itu makhluknya. Itu hikmah, dengan hikmah untuk memperlihatkan. Jadi menerjemahkan liuriahmu itu dengan hikmahnya. Ya, hikmah dan diperjalankannya Muhammad itu diundang oleh Allah, ya, untuk diperlihatkan selain menghibur beliau pada saat duka cita ini, ya, tapi ada hikmah di balik itu. Nah, hikmahnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa dunia ciptaan Allah ini enggak selebar kota Mekah, enggak selebar daun kelor, coba dilihat sambil tunjukkan bahkan bagaimana keistimewaan langit terus kedua ketiga, masya Allah, luar biasanya seperti apa itu. Nah, di situ lalu kemudian yang kita sampaikan juga sejarah sholat 5 waktu. 5 waktu nanti mungkin kalaupun ada yang tidak tersampaikan sebagiannya, insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya mudah banyak umur sehat walafiat. Sebenarnya kami tadi sudah siapkan kitab, pada Allah kita lupa kitabnya. Kalau ingin dicek silakan Ruhul Bayan juz ke-5, itu dalam tafsir surat Bani Israil ayat pertama ini, panjang lebar. Jadi riwayat sholat itu, kisah sholat dijelaskan di sana. Di antaranya karena ini ayat ini menjelaskan tentang dipadukannya sholat kepada umat Rasulullah, awalnya 50 sampai jadi 5 waktu. Kemudian riwayat ataupun sejarah sholat ini, awal ruya an awal man shallal fajr, diriwayatkan orang yang pertama melaksanakan sholat subuh adalah Adam alaihissalam, Nabi Adam. Mengapa? Ketika beliau diturunkan dari langit ke bumi, lama uhbita minal jannati ilal ardi, tatkala beliau diturunkan dari sorga, bukan dari sorga ke bumi, azabat alaihi dunia ini dalam keadaan gelap gulita. Wajanna lail, kemudian datang malam, ya gelapnya semakin pekat, sudah tidak ada cahaya, gelap gulita. Wa khafa khaufan syadida, beliau merasakan ketakutan yang amat sangat itu. Lalu kemudian datanglah fajar. Fajar itu kan ada 2, fajar shadiq, fajar kadhib, fajar shadiq. Fajar kadhib itu kalau puasa kita masih boleh sahur, ya masih malam, belum yang shadiq. Nah, fajar shadiq itu masuk waktu subuh. Jadi al-fajr fajroni, dalam hadis fajar itu ada 2. Fajar yang pertama, fajar kadhib, masih halal untuk makan dan minum, haram belum boleh sholat subuh. Fajar yang kedua sudah tidak boleh, diharamkan makan minum bagi yang puasa, maka sudah dibolehkan waktu sholat. Itu penjelasan Nabi SAW. Nah, ini fajar shadiq, kemudian teranglah bumi ini, mulai agak terang, langsung beliau melakukan sholat 2 rakaat. Ini awalnya syukron lillahi ta'ala, sebagai wujud rasa syukur, ya, atas hilangnya waktu gelap, ya, kegelapan itu. Habis gelap terbitlah terang gitu. Habis hilangnya kegelapan, munculnya secercah cahaya dan akan munculnya siang itu. Nah, ini yang disyukuri oleh beliau. Kemudian juga dijelaskan oleh beliau ahli tafsir yang luar biasa ini, dan juga sebagai rasa syukur apa Pak, dari berakhirnya sanksi dari pelanggaran itu, ya, kegelapan pelanggaran, karena beliau melanggar di sorga sehingga harus diturunkan ke muka bumi. Itu kan sanksi dari Allah, sejatinya begitu. Tapi ada hikmah di balik itu, ya, sehingga ada kita semua ini, kan, subhanallah. Dan kita harus kenapa ulama mubalik mengingatkan kita harus sholat, semua taat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Maksudnya apa? Harus sadar diri bahwa kita, nenek moyang bapak pertama kita itu penduduk surga, bukan penduduk dunia gitu. Bukan penduduk bumi. Karena nanti akan dikembalikan ke sana supaya tidak salah jalan gitu. Karena di sana ada 2 tempat, surga dan neraka gitu. Nah, surga kan bapak pertama kita, ya, manusia pertama, kakek nenek kita pertama Adam dan Hawa, penduduk surga. Maka cucu cicitnya ini dijelaskan, diutus para nabi kepada mereka itu, kepada semua umat ini, agar mereka tidak salah jalan nanti waktu kembali. Ini bukan tempat tinggal, bukan tempat meninggal kan gitu, yang kita tinggalkan. Ini satu Nabi menjelaskan loh, satu tempat persinggahan, sekali lagi, satu tempat persinggahan dari sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ya, dalam ruh, alam rahim, alam dunia. Berapa puluh tahun tidak akan jauh dari umurku, kata Nabi, 63 berapa, paling berapa umatku itu. Nah, setelah itu alam barzakh, berapa ratus tahun di sana hanya Allah yang Maha tahu. Ya, di alam barzakh, padang mahsyar, masya Allah, nanti ada sirat, di sirat saja Nabi menjelaskan, datang ke 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun.
Ini belum proses hisab nanti surga neraka tuh. Bayangkan itu, yang di bawahnya neraka jahanam seperti rambut dibelah 7. Ya. Satu hari di situ yang 3.000 tahun sama dengan satu harinya 1.000 tahun. Berarti 3 juta tahun tuh melintas di situ. Kalau perjalanan normal. Tapi oleh Rasulullah dijelaskan ada yang kalau dalam Riyadhus Shalihin itu harus lihat. Ada yang seperti kilat menyambar, ada yang ngesot, ada yang apa. Dalam ya hadis tentang Siratul Mustaqim di sana Riyadhus Shalihin ada. Penjelasan dan beberapa kitab yang lain. Nah ini ada yang seperti kilat menyambar bagi hamba-hamba yang dapat rahmat yang soleh dan muslim, masya Allah. Ada yang ngesot, ada yang baru ini jatuh. Bayangkan dalam Riyadhus Shalihin itu dalam hadis Pak, di samping Siratul Mustaqim itu ada kail-kail Pak, kayak kail pancingan gitu. Jadi set yang kena ya robek, jatuh ke neraka, jatuh bawahnya neraka jahanam. Ya bolehlah kita renungkan ini gitu ya, untuk tidak macam-macam ini. Karena perjalanan kita masih jauh. Makanya kata Imam Ghazali, as-safaru ba'id wal umru qasir. Perjalanan kita itu sangat jauh, sementara umur kita pendek. Lalu kata ulama yang lain, man arafa bu'da safarin ista'ada. Siapapun manusia normal yang tahu jauhnya perjalanan, pasti dia bersiap-siap. Mau bersiap apa? Wa tazawwadu, ayatnya itu dan berbekalah kalian. Fa inna khairuz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, ketakwaan Allah. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq disebutkan pada beliau, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama kharaja bila safinah. Siapapun yang berani masuk ke dalam kuburan tanpa bekal yang cukup, persis sama dengan orang yang terjun di lautan, ingin menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal atau perahu. Ya, capek belum sampai belum pasti, menderita sudah jelas gitu. Ya, bagaimana lautan seberang. Nah ini, ikhwan yang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awal pertama salat subuh. Lalu kita persingkat. Yang unik lagi Nabi Yunus yang kita atau salat zuhur dulu deh. Awal salat zuhur. Orang yang pertama kan salat zuhur itu Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Sebagai rasa syukur setelah peristiwa penyembelihan anaknya itu. Itu waktu zuhur Pak. Dulu kan belum ada jam. Tapi dengan waktu zuhur disembelih anaknya lalu diganti oleh Allah dengan kabus, dengan domba. Ya, seekor domba yang sangat besar. Nah, rasa syukur beliau pertama diselamatkannya anaknya ya, sehingga diganti oleh domba. Kedua, mensyukuri kesabaran anaknya ketika diminta nggak berontak. Ya, solehnya bukan main, masya Allah, soleh muslim. Malah dia yang minta ayahnya itu, ayah lakukan ayah, itu pasti dari Allah. Kau akan menyaksikan saya dalam keadaan sabar ayah. Sampai masya Allah, jangan beritahu emak gitu. Oh panjang Pak kisahnya, sampai begitu sampai di lokasi yang sekarang Bapak bisa lihat Jabal Qurban. Kadang mutawif yang dulu suka keliru. Ya ini Jabal Qurban tunjukin gunung apa gitu, karena kepepet nggak tahu ya, nunjuk asal. Kayak di samping dulu yang sekarang hotel Zam-Zam Tower itu, karena saya masih nunjukin dulu ya, zaman kami masih di sana itu belum ada, masih gunung Pak, bukit. Itu ada bangunan tua di situ. Ada yang sampai mengatakan itu rumahnya Abu Jahal katanya. Rumah Abu Jahal Pak, sampai terpandang itu astagfirullahaladzim. Bukan rumah Abu Jahal, itu peninggalan Turki Utsmani. Karena dulu Saudi semua di bawah kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Dulu satu kerajaan Pak, kekhalifahan. Ya, berakhir 1918 itu Pak. Ya, sampai Palestina, sampai semua negara Islam seperti anak ayam kehilangan induk, dipecah pula, dijajah. Asalnya itu Aceh pun masuk ke sana. Semua Pak, 3/4 dunia Pak di bawah naungan Turki Utsmani. Bisa kebayang nggak Pak? Karena kalah perang dunia pertama, terjebak tuh Jerman PS, Inggris dan sekutunya. Turki Utsmani terjebak, ikut di sana, kalahlah Jerman, kalah Turki, sudah Palestina diancam supaya diserahkan. 1920 Palestina diserahkan kepada Inggris. Ini awal mula malapetaka Pak. Maka yang tahu sejarah ini kenapa kita perlu obok-obok terus sampai sekarang, sulit bersatunya. Pokoknya yang tahu sejarah ini insya Allah akan tercerahkan Pak. Dia akan tercerahkan serius. Masya Allah, ini kepedihan yang luar biasa. Puncak 1924 kekhalifahan dicabut, dibubarkan, tidak boleh ada negara khilafah lagi. Bahkan akhirnya yang mimpin di sana sekuler, azan pun harus bahasa Turki, yang baca Quran pun didenda dan seterusnya. Makanya yang kaget Pak, saya beberapa kali ke Turki, mungkin Bapak ada yang pernah lihat orang-orang yang dewasa di sana yang usia 50 tahun, mana kita lihat sholat ke masjid, kecuali yang dapat rahmat dari Allah ya Pak. Mereka itu kalau gaya kita Pak, nganter, kenapa nggak sholat? Nanti senyum-senyum. Kalau udah tua nanti.
Jadi kalau ada mereka lama di masjid Pak, ini sorry, sependek pengetahuan saya Pak, lama di sholat apa? Mereka itu mengkodok. Jadi yang sholat malam itu perlu lama gitu. Karena mereka maaf sekian puluh tahun lamanya Pak. Yang sampai maaf yang dilulukan itu, yang maaf yang dikenal itu kan bagi umat Islam itu sebenarnya bukan apa namanya, ya memprihatinkan menyedihkan selama sekian tahun. Tapi kenapa di Saudi mendapat keistimewaan Turki itu Pak? Lihat aja setiap tahun. Dan Saudi tidak pernah berani macam-macam karena memang harus mengakui dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Makanya ibu-ibunya saja nggak bisa dilawan Pak. Satu-satunya negara masyarakat yang punya ada superioritas dan tanda kutip Turki Pak. Ibu-ibunya so kalau udah lewat begini Pak, semua mana ada mau Afrika sana minggir semua Pak. Itu jalan cowoknya Pak. Maka maknya bergandengan begini dari Mina ke mana, dari Arafah ke jalan, oh udah siapapun lewat. Nah, tanyalah. Yang kalau takbir Allahu Akbar gitu. Rabbano atino fid dunya hasano. Itu logat mereka. Ya. Nah, itu peninggalan Turki di situ, bukan rumah Abu Jahal. Termasuk ini tempat Jabal Qurban itu ada Bapak kalau masuk dari Kawasan Arafah ya apa namanya ke Mina, itu Muzdalifah, dengan berbatas Muzdalifah dengan Mina itu ada Wadi Muhasir, tempat Abu Jahal dibinasakan di situ. Makanya disunahkan kita berlari lewat itu. Kalau kendaraan ya mau lari dan sudah lari. Nah di situ Pak nanti masuk ke Mina ada tenda Pilar Raja. Habis Pilar Raja itu ada bukit kecil di tengah-tengah. Itu ada tubuh, dikasih tubuh Pak, nggak dihancurkan. Itulah tubuh peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih putranya di situ. Itu disebut Jabal Qurban, bukan yang gede. Orang ini Jabal Qurban bukan yang besar itu, yang bukit kecilnya. Ya, karena Nabi Ibrahim digoda oleh iblis kan agar membatalkan niatnya, memburukkan niat. Lalu iblis dilempar dengan 7 butir batu, kemudian ada jumlah ular. Jumlah ular jumlah Aqabah itu melempar iblis itu. Nah, kemudian naik ke sana disembelihlah, Masya Allah. Israel selalu mengatakan, ayah tolong ikat kedua kaki dan tangan saya. Makanya sunahnya kan kita membeli hewan dan begitu. Abdulnya, supaya ayah tidak sedih ketika melihat saya kelojotan. Oh bapak, gimana itu? Ayahnya, rasa sedih secara manusiawi sudah, tapi kan ini perintah Allah. Makanya disanyang oleh Allah dalam Al-Quran, lihat, wa Ibrahim mulai wafa, dan Ibrahim yang menuntaskan semua ujian dan perintah Allah, apapun dilaksanakan. Suruh khitan usia 80 tahun, mohon maaf Pak, berkhitan langsung Pak, dan bil koduk dengan kapak. Dijelaskan dalam tafsir kenapa pakai kapak, karena saat itu yang di depannya ada kapak. Andai ada pisau, yang berpisau, kan ada kapak, ya kapak. Saking mentaati tentang Allah tanpa reserve gitu, tanpa babi bubu. Khitan, berkhitanlah kamu langsung jeblek gitu. Bisa dibayangkan Pak, nggak ada bengkok, nggak ada dokter. Kalau dokter bisa merem kita Pak. Lah ini ada dokter sendiri, berarti harus konsen Pak. Salah-salah dikit kena kaki Pak, dan lain-lainnya. Nah ini coba, Masya Allah. Makanya di sana Allah. Itu dalam ayat yang lain, wa Ibrahim Rabbu bi kalimatin fa'tamahun. Dan ingat ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, ada sekian banyak penafsiran kalimat. Salah satunya khitan ini yang paling rodi, yang paling kuat. Dan Ibrahim menuntaskan semua perintah-perintah Allah itu. Ini luar biasa. Nah ikhwah, inilah yang merasa Allah. Ada yang unik sholat Isya. Sholat Isya ini Nabi Yunus, karena ini yang paling panjang kisahnya. Nabi Yunus itu merasa sholat di waktu Isya. Waktu itu belum ada jam. Kenapa? Sebagai rasa syukur diselamatkan dari 4 kegelapan. Dalam tafsir Al-Bayan itu dijelaskan ketika beliau lama anjauh min zulumatil arwah, ketika Allah menyelamatkan dia dari kegelapan yang 4. Apa saja kegelapan? Az-zalzalah, kegelapan waktu dimasukkan ke perut ikan itu, waktu ditelan ikan. Guncangan yang masuk dari ditelannya itu kan dari langsung masuk ke perut kan, ada guncangan dulu, dia dibawa lari-lari ikan itu, lupa gelembung dia kebayang. Zalzalah, guncangan, kegelapan guncang di dalam kerongkongan ikan sampai ke perut itu. Gelap mulai itu, begitu masuk gelap. Yang kedua, gelap apa itu? Zulmatul lail, kegelapan malam ketika tiba. Yang ketiga, gelapnya zulmatul ma, kegelapan air laut di bawah kedalaman sekian. Karena paus itu kan, atau apa namanya, megalodon, kalau sekarang disinyalir oleh para ahli yang menelan itu megalodon, jenis megalodon yang dulu pernah muncul di lautan Australia itu, hanya kepalanya doang Pak. Ini kayaknya dengan Al-Munawwarah kepalanya doang. Ada di Museum Madinah, Pak, silakan masuk di sana.
Nah, itu ini yang ditemukan di sana dan disinyalir itu yang menelan Nabi Yunus, apa jenis itu. Dan itu masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Dari mana? Al-Quran, Pak. Karena Allah berfirman, andai dia tidak bertasbih dengan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pasti dia akan tetap di perut ikan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kebangkitan nanti. Kenapa? Berarti kalau begitu kata ulama, ikan ini memang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Bayangkan. Makanya sampai sekarang ulama mengatakan itu masih hidup. Kalau mau tahu cari aja di dalam cari penyelam, kenalan dengan megalodon gitu. Nah itu sebabnya. Keempatnya adalah zulmatul batnil hut, kegelapan perut ikan paus itu. Apa ikan paus ya? Kalau yang sering ditemukan paus. Nah setelah dikeluarkan, karena datang perintah dari Allah, masya Allah itu lama, bukan sedikit. Diperintahkan dikeluarkan itu dalam keadaan mohon maaf tidak berbusana. Maka beliau langsung menyelimuti dengan daun-daunan dan disitulah melaksanakan sholat 4 rakaat sebagai syukur beliau diselamatkan dari 4 kegelapan ini. Tadi kegelapan zalzalah, guncangan, gelap malam hari, gelap air laut, gelapnya perut ikan. Ya kalau bukan wahyu izin Allah ya sudah habis. Saya masih tinggal di sana orang Filipina, orang dari surat Idul Fitri, Pak. Dia main di Laut Merah, kan masuk non-muslim di Laut Merah dia renang. Akhirnya diberitakan di koran-koran tahun dia 900 sekian lah itu sudah menjadi 2000-an ramai waktu itu. Ya. Jadi tahun 99 lah kalau salah. Itu ramai di koran-koran, hilang orang itu. Karena mohon maaf Pak, negara luar itu kalau ada apa-apa, warganya itu luar biasa, dilindungi banget itu. Ya. Waktu itu gitu ya. Kalau orang kita mau gimana itu susah gitu. Ada orang ngadu begini susah. Dan mereka tuh wah langsung dicari, diberitakan. Ketemu Pak di mana? Di Laut Mekah. Jadi saya ke Laut Mekah, saya itu dengan teman-teman, dengan tahu itu laut yang asli yang tidak pernah terjamah, diceritakan. Jadi di situ ada nelayan, ya, bukan nelayan kayak kita banyak, seseorang yang gemar mencari ikan, pasang jaring, yang ada nelayan sebenarnya pasang jaring orang ketangkap sampai nggak terangkat, pakai mobil, kemudian datang polisi, begitu ketangkap ternyata ikan hiu, ya dapat hiu. Akhirnya jangan dibawa dulu katanya, minta dibedah dulu, karena sedang pencarian itu dibedah, dalamnya itu ada tulang-tulang manusia, Allah SWT waktu itu, kemudian ditemukan ada jam tangan masih utuh, robekan kain jin, ya kain jin itu. Kemudian sepatunya masih utuh. Pas dicocokkan ke temennya, itulah sepatu dan jam tangan punya temennya itu. Yang dikenanya di Laut Merah Jeddah. Ketemunya ikan tertangkap di Laut Mekah. Wallahu SWT. Sudah tinggal robekan-robekan itu. Jadi mengingat Nabi Yunus, bagaimana itu hanya beberapa ini sudah segitu hancurnya. Ya tidak temukan jasad dengan tulang dan ini saja yang tidak hancur di proses di perutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang Allah, itulah tinggal kita mari 5 waktu ini yang dari 50 waktu mestinya kita bersyukur juga. Ya tidak dijadikan 50 waktu. Karena kalau 50 waktu kapan kita beraktivitas gitu ya. Dengan 5 waktu ini Masya Allah ini satu kesyukuran. Namun padilahnya sama dengan 50 waktu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, bisa melaksanakan salat dengan berjamaah, kemudian juga di masjid tentunya. Ya, kemudian kita telah keluar Fatimah. Dan satu hal lagi sebagai penutup, ingat sholat itu sebagai asbab diberkahkan rezeki. Ini bahasannya panjang lagi dan insya Allah malam sudah saya bahas. Itu udah ayatnya jelas ya, dan surat Toha silakan dibuka 132. Kami tidak menuntut kalian untuk cari rezeki sampai dari pagi jedur sampai sore jedar kata orang Sunda itu. Wah, enggak kata Allah. Langsung kami tidak minta kalian menuntut. Nah, narzuquk, karena kami yang jamin rezeki kalian. Tinggal kita yakin enggak? Kami yang jamin rezeki kalian. Jangan kalian wa mudafil ardi, hewan melata saja di bumi, cacing apa kami yang jamin. Wal aqibatul taqwa, di penghujung ayat itu. Dan ingat, kesudahan yang baik, yang nyaman, yang indah itu hanya untuk orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu saja ikhwan, yang salah sudah pasti dari saya pribadi mohon maafkan, yang benar semua dari Allah SWT. Semoga Allah menerima dan berkoi dan maafkan kesalahan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.